Dalam menjalani untayan hidup, kususuri jalan-jalan desaku. Desa di ujung timur Pulau Bali, di lereng kaki Gunung Agung. Untuk semua yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Tanda yang terbayang dari sudut pandang adalah perputaran cakra Manggilingan. Yang terkadang di atas, kadang pula di bawah. Pandemi COVID-19 menjadi arti untuk kita bangkit dengan trilogi Bung Karno. Menjaga ketahanan pangan adalah secercah harapan. Nangung sat kerti loka Bali, menuju Bali era baru. Menjaga ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pekarangan rumah. Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam kegiatan bercocok tanam. Media tanam akan menentukan baik buruknya pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya mempengaruhi hasil produksi. Yang juga harus diperhatikan adalah kecukupan akan kebutuhan gizi tanaman. Di masa pembibitan, bibit membutuhkan asupan air yang cukup, pupuk yang cukup, dan pencegahan akan organisme pengganggu. Pengolahan tanah dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan benih, dan mungkin diperlukan untuk memerangi gulma dan hama yang menyerang tanaman. Budik damber dapat digunakan sebagai opsi dalam pemanfaatan lahan. Selain mudah dilakukan, budik damber menggunakan media yang kecil, portable, hemat air, dan tidak membutuhkan listrik. Budidaya ikan dalam ember dengan sistem aquaponik berpeluang meningkatkan kebutuhan akan protein hewani dan sayuran, serta memudahkan masyarakat mendapatkan ikan dan sayur di lingkungan tempat tinggal. Sistem DFT sangat cocok untuk hidroponik rumahan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah instalasi yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan dan penyemaian bibit. Siapkan rock wall yang telah dipotong dengan ukuran sebesar 2,5 cm3. Tuangkan air pada rock wall hingga lembab, serta lubangi dengan lidi. Masukkan benih pada lubang rock wall. Tutup selama 2-5 hari hingga benih berkecambah. Setelah berkecambah, pindahkan rock wall pada net pot, lalu letakkan pada sistem hidroponik. Salah satu kunci bagi penanam untuk bisa mendapatkan tanaman yang baik dari sistem hidroponik adalah perawatan dan pemberian nutrisi. Tambahkan nutrisi apabila stok nutrisi yang ada pada bak tersebut telah melewati batas minimal atau sudah berkurang, setidaknya sepertiga dari volume sebelumnya. Dengan begitu, maka ketersediaan nutrisi pada tanaman akan terjamin hingga saat panen nanti. Tanaman sayuran membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Penyiraman dilakukan dengan hati-hati agar tanaman tidak rusak, baik batang maupun daunnya. Frekuensi penyiraman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Jangan lakukan penyiraman di siang hari karena dapat menimbulkan kelayuan pada tanaman. Untuk pemeliharaan budik damber, letakkan ember di tempat terkena matahari maksimal. Berikan pakan kepada ikan sesuai ukuran, sekenyangnya bisa 2-3 kali. Perlu selalu diperhatikan keadaan ember, ikan, dan tanaman. Amati nafsu makan ikan setiap hari. Apabila nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, ikan menggantung, segera ganti air.
Pemanenan kangkung dan ikan lele dilakukan secara terpisah. Waktu panen tanaman kangkung pertama adalah 14-21 hari sejak tanam. Saat panen, sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan kembali. Cara panen sayuran hidroponik dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dicabut atau dipotong batangnya. Waktu panen sayur berbeda pula, seperti kangkung yang dapat dipanen 28 hari setelah tanam, pakcoy 40-60 hari setelah ditanam, kailan 40-70 hari setelah ditanam, selada 40-60 hari setelah tanam. Menjaga ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, komoditas pangan pokok dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai, terjangkau, dan tersedia sepanjang waktu. Sesuaikan jumlah bibit yang ditanam dengan kebutuhan keluarga, agar dapat dilakukan variasi panen setiap hari. Mari kita jaga ketahanan pangan dengan menanam sayuran di pekarangan rumah. Lestari alamku, asri rumahku.